Caleb J, the real prince of R&B. Gimana? Gimana ngomongnya? Thank you dong. New Ini adalah Jeans. tamu kesekian New Jeans. yang akan kutunjukkan Seorang Caleb J di awal 2020 mungkin akan ngerasa seneng kalau denger cerita dari Caleb J di 2024. Oh, melau lagi tiba-tiba. Iya loh. Latin V-Pop bersama Reza Kadri. Hai. Kita ketemu lagi dan di episode ini kita sudah bersama dengan Caleb J. Halo semuanya. Selamat datang. Hai. Selamat datang di studio kita di Latin V-Pop. Yes. Jadi gue bocorin aja kalau misalnya di Latin V-Pop konsepnya di akhir nanti harus ada sesuatu yang lu spill. Tapi sambil lu mikir. Apa ya? Oke. Sambil lu mikir. Ya. Nanya dulu, gimana kabarnya? Kabarnya baik. Baik. Baik Hati? kabarnya. Baik banget dong. Udah siap melepaskannya? Bisa aja lo. Emang gitu pertanyaan-pertanyaan kita tuh bisa Gitu ya, emang tiba-tiba pertanyaan tembak gitu ya. Pertanyaan yang off guard. Kayak EP albumnya. Gua gak kuat. Enggak dong. 1 menit. Baru 1 menit. Oh, baru 1 menit. Ya Masih udah ada 29 menit lagi. Oke. Nih gue takut nih ada apa-apa nih. Pertama ketemu sama Caleb J, Kenapa? itu adalah lagu yang juga membuat mayoritas orang Indonesia kenal sama Caleb J. Betul. Sebuah lagu yang It's only me. Gue kayak bingung gitu dia mau ngapain sih sebenarnya. Karena kebetulan emang nyanyi gue bukan off guard tapi Oke. off tune. Oh. Masuk. Itu EP lo akhirnya yang dikeluarkan tahun 2022 kalau nggak salah. Yang mana nih? Yang sebelumnya. Yang Melancholy itu. Melancholy. 2020. 22 nggak sih? Coba kita cek Spotify. Gue lupa lagi. Iya 2000. Tapi kalau nggak salah ya, yang Melancholy itu di 2021 akhir sebenarnya. Jadi mungkin technically dia 2021 di 31 Desember if I'm not mistaken. Melancholy 2021. Iya kan? Tapi emang rasanya kayak 2022 karena kan 31 Desember. Makasih banget udah menyelamatkan saya. Tenang bro, aman sama gue. Dari ketidakpintaran atas pertanyaan itu. Tahu saja. Saya backup. 2021 ngerilis EP album. Betul. Setelah itu fokus manggung. Kita juga ketemu beberapa kali di panggungan gitu ya, Yes, off sir. air. Akhirnya di tahun 2024 ini siap dengan sesuatu yang baru. Kenapa butuh waktu 2 tahun? Karena buat gua kalau misalkan ngomongin EP ya, Yeah. EP itu kan benar-benar kita mikirin yang namanya kayak kita nyuguhin konsep sama orang. Oke. Dan buat gua untuk bisa memberikan satu lagu dan satu lagu lainnya tuh kayak ada kesinambungan, ada benang merahnya. It takes a lot of time buat gue supaya make sure kayak emang bener nih. Maksudnya gue pengen juga ketika gue bikin mini album si tonalitinya tuh bener-bener representatif. Oke. Sampai kelibet tuh. Gitu. Jadi lo juga pengen ngasih tahu kalau misalnya dari setiap lagu ke lagu yang lain di EP album yang terbaru nanti Yes. juga itu ada cerita yang dalam tanda kutip bersambung secara cerita dan sebenarnya secara musik juga kayak ada benang merahnya gitu loh. Oke. Jadi emang bener-bener gue pengen mikirin mood dan konsepnya tuh bener-bener kayak orang bisa dibawa ke journey-nya Off Guard gitu. Gitu. Tapi gini, katanya seorang Caleb J lebih nyaman curhat ke lagu daripada ke teman sendiri. Sekarang apakah itu sudah berubah? Lo udah punya temen yang diajak curhat? Atau masih, Aduh. ya gue lebih senang curhat sama lagu gitu? Info dari mana ini? Oke, jadi Salah ya infonya? nggak bener. Tetap aja pasti gue kayak butuh teman buat diajak curhat. Oke. Cuman mungkin karena gue musisi, kayak gue suka banget musik, gue punya kecenderungan untuk menuangkan segala macam perasaan dan emosi tuh bentuk tuangannya tuh jadi suatu karya seni musik. Nggak, itu cuma masalah preferensi dan kecenderungan aja sih. Oke. Tapi kalau misalnya nyaman, kalau misalnya suruh pilih 2 nih, temen apa bikin ke lagu, lebih pilih ke bikin ke lagu? Kayaknya sih bikin ke lagu. Karena jadi uang. Suka bener ya. Enggak, tapi bener loh. Terlepas dari semuanya misalkan masalah uang atau gimana, karena gimana ya, gue ngerasa tuh musik tuh kayak 80% hidup gue gitu loh. Oke. Jadi kayak bagian penting dan gue ngerasa it just feels right. And sangat natural untuk gue lebih milih langsung buka laptop daripada gue harus kayak cuy gue lagi parah banget, gue galau banget. Kayak buat gue itu kayak mungkin nanti gue bisa kayak gitu.
Tapi masalahnya naturalnya gue tuh emang ya udahlah, misalkan sepaling-paling minimalnya gue buka HP udah voice note, nada, terus tiba-tiba tulis lirik. It's just emang kayak begitu Itu settingannya. naturally dari seorang Betul. Caleb J gitu ya. Betul sekali. Lagian juga kan kalau kita cerita sama orang ya, kita kan nggak bisa kontrol responnya, Iya lagi. iya kan? Apalagi nih kalau misalkan lagi curhat, Iya, kan kita lagi kebawa emosi, kayak kita Iya. punya ekspektasi teman kita bakal comfort kita. bener. Terus kadang-kadang lo tuh gak boleh gini kayak bruh. Ya gue kadang-kadang Aha. butuh yang kayak langsung dikasih solusi, cuma kadang-kadang gue cuma butuh dengerin di kampanye. Bener. So aja gue gak mau salah ekspektasi, jadi mendingan Bener. nulis. Iya nggak sih? Kayak kita udah exhausted sama relationship. Iya lagi. Terus di satu sisi kayak kita mau ya udah cuma cerita aja gitu. Betul sekali. Kadang-kadang itu nggak bisa dimengerti orang ya. Betul sekali. Jadi Susah. lagu akhirnya jadi sarana lo untuk bisa meluapkan emosi lo. Betul sekali. Sama untuk lagu terbaru lo ini, Melepaskanmu, gue udah denger baru gue suka sama artworknya. Terima kasih. Biru ya kan. Emang nuansanya Latin V-pop soalnya. Nyambung. Aduh. Tapi ini kan ceritanya soal lo yang kayaknya pelan-pelan harus mengikhlaskan seseorang. Untuk lo, Yep. move on susah atau enggak? Gue bingung lagi jawabnya. Cuman, how should I put it? Oh, mungkin ya. Iya, Move on itu buat gue tergantung sih. tergantung. Cerita yang pernah gue lewatin sama si orang ini. Oke. Karena gue nggak tahu kenapa, kalau gue pribadi, mungkin kalau misalkan kita berpisahnya karena hal yang nggak enak, Contohnya selingkuh, misalkan apa segala selingkuh atau apa Iya, segala bener. macem, Itu mungkin lebih it's cepet ya. easier for me to let go. Karena gue punya reason yang pasti. Cuman kalau gue pisah juga baik-baik tuh kayak, duh, gimana ya? Kayak nggak ada yang salah rasanya. Iya sih. Jadi kayak gue bukannya gue bilang gue jadi punya alasan untuk membenci seseorang. Cuman Iya sih. at least gue punya alasan untuk melepaskan dia. Kayak kalau baik-baik tuh kayak ini gak ada alasannya tuh gimana sih? Iya, kadang-kadang gue bingung sama orang yang bilang putusnya baik-baik. Kalau gitu kenapa harus putus? Berarti sebenarnya ada yang tidak baik-baik kan? Enggak. Kalau yang mana nih? Yang hubungan, Oh, hubungan yang putusnya baik-baik. yang mana? Yang Nggak mau Yang diceritain. melepaskanmu maksudnya. Yang melepaskanmu, iya. Emang enggak, yang melepaskanmu sangat baik. Kenapa harus berputus? Iya, mungkin Kenapa? gue nggak tahu ya. Aduh, Ini ada belek. tapi kalau misalkan mau ngobrolin masalah melepaskanmu, Oke. gue kayak melepaskanmu jadi salah satu pelajaran berharga juga sih di hidup gue. Oke. Karena kayak buat gue akhirnya belajar kayak cara melepaskan seseorang. Kayak walaupun gue udah baik hubungannya sama dia, nggak ada masalah, tapi kalau emang nggak jodoh ya emang nggak jodoh. Iya sih. Kayak sebenarnya jujur gue juga sempat ada di masa gue bingung, maksudnya kenapa gue mesti ngelepasin dia, karena kalau misalkan emang gak ada masalah dan baik-baik aja hubungannya, cuman kalau emang gak jodoh tuh udah beda cerita sih sebenarnya. Itu dia sih, kalau emang udah nggak jodoh ya yang bisa kita lakukan cuma mengikhlaskan Betul sekali. dan mendoakan. Iya, Karena udah cuma bisa gitu doang. Karena kalau lo mungkin bisa satu step lagi, menulis lagu. Oh iya. Kalau betul. kalau Betul, gue betul, sudah betul, mengikhlaskan, mungkin soundtracknya dengerin lagu Caleb J gitu. Kita kayak aneh banget ya, tiba-tiba gini. Ada ya gitulah pokoknya. Nih, gua mengenal lo dari tahun 2020 ketika lo lagi besar-besarnya dengan lagu terbaru lo waktu itu. Baiklah, Ya kan? iya. Lo kan berarti musisi yang besar di masa pandemi. Ya kan? Mungkin ya. Apa namanya mungkin ya. Tapi kan emang lagu lo blow up-nya pas pandemi. Oh kan? iya betul. Terus akhirnya lo mengikuti kesuksesan lo dengan merilis EP album, terus sekarang hidup udah mulai normal, panggungan makin banyak. Lo culture shock-nya apa ketika menjadi musisi yang sekarang udah suasananya normal, tidak pandemi lagi? Culture shock-nya sejujurnya mungkin nggak ada kali ya Pak ya, karena buat gua semuanya rasanya sih masih sama ya, masih seru-seru aja dan maksudnya panggung juga tetap seramai itu. Yeah. Cuman mungkin bukan culture shock, cuman kerasa bedanya tuh lebih ke dulu tuh sempat punya panggungan yang hybrid.
Iya. Yang kayak live streaming, nyanyinya beneran. Iya. Nggak pre-record. Ya ada juga yang pre-record, cuman yang beneran nyanyi. Ada drummernya, ada musiciannya, cuman di live stream. Misalkan nanti pakai studio apa, terus nanti orang nontonnya dari Zoom. Virtual. That's very different dibandingkan sekarang. Iya. Yang maksudnya sekarang orang-orang ya gue langsung tatap langsung nyanyi depan mereka. Biasanya kan kalau dulu sebelumnya mungkin nyanyi depan kamera ya cuman kayak live IG, Iya. live TikTok. Iya. Terus tiba-tiba gue ngerasa aneh ketika tiba-tiba semua disetting proper. Itu gue pertama kali sih ngerasain. Studionya kayak studio gini kan? Studio beneran Iya, studio. bener. Terus ya tapi mungkin lama-lama gue kebiasa sampai akhirnya sekarang udah nggak ada lagi gitu loh. Karena balik lagi sekarang kan semuanya udah normal, udah. Iya. Kalau mau undang nyanyi langsung undang dateng. Iya. Gitu sih sebenarnya hal-hal yang kayak gitu. Tapi low-key kangen gitu nggak sama momen pandemi gitu? Gue kangen karena gue punya alasan lebih banyak untuk stay di rumah aja. Karena Sama sebenarnya gue lagi. anaknya rumahan banget. Sama lagi. Kayak gue males pergi keluar sebenarnya. Ketemu sama orang gitu-gitu ya. Kalau misalnya Yes. nggak perlu ya kan, mendingan di rumah nggak. Iya. Tapi kan harus cari uang. Makanya mesti keluar rumah. Sama lo menyesuaikan Apa? diri lo dari artis yang manggung hybrid kayak tadi ke festival musik, ke konser yang ditonton ratusan bahkan ribuan orang. Sempat ada anxiety-nya, sempat ada kagetnya. pastilah. Ada. Pastilah. Soalnya tuh buat gue, setelah gue sekian lama hidup, udah kayak tua aja. Setelah gue sekian lama hidup tuh buat gue ternyata nervous tuh nggak bisa lo buang. Oh iya. Dia bakal selalu tetap ada di lo. Kayak misalkan gue sebelum ngobrol ini gue sebenarnya tetap ada nervousnya juga. Masa sih? Serius, Kita beneran. sering ngobrol loh. Kita bisa serius tetap, 3 kali, maksudnya, 4 kali loh kita ngobrol. Karena buat gue untuk kayak ke depan kamera itu Iya. is not a, ngomongnya gimana ya? Kayak ada berarti kan kayak gue harus proper, menyesuaikan Iya. lagi. Gak mungkin gue ngobrol juga yang kayak So segala something macam that you do gitu. every day gitu. Iya. Iya. Dan buat gue tuh nervous tuh bakal selalu tetap ada. Cuman gimana caranya lo handle dan malah ngolah energinya Iya benar. supaya nanti outputnya enak didengar dan dilihat sama orang-orang. Oke. Karena itu tuh menurut gue hal yang manusiawi, nggak bakal pernah hilang. Iya sih. Lu tanya sama siapa aja juga feeling gue pasti tetap ada lah nervous-nervousnya. Tapi lo manggung ya, manggung paling banyak penontonnya itu momen kapan? Gue lupa lagi. Tapi kayak 1.000, 2.000, 3.000, ribuan Ada orang. ya. Lupa gue. Kalau nggak salah waktu itu antara di festival yang di Jakarta or yang di luar kota. I think like it's on Samarinda or Pontianak. Oke. Oke. Pontianak, iya Pontianak. Oke, Ya Pontianak. itu kayak gue Kayak lo kayak gue tahu, gue expect bakal gede banget. Oke. Kayak maksudnya dari kayak tempatnya udah kelihatan lah pasti bakal gede banget. Cuman gue nggak expect bakal sampai dipenuhi. Kayak tempatnya tuh bener-bener penuh banget jadi kayak lautan manusia gitu. kayak lo lihat semua manusia. Sampai belakang itu masih manusia gitu kayak belakang masih ada yang kayak begini-gini tangannya gue kayak ini beneran tuh gimana? Cuman ya pas gue naik panggung gue grogi banget tuh jujur kayak halo semuanya selamat malam. Gue diem dulu. Anjir, banget lagi. tapi seru. Terus nyanyiin lagu lo. Nyanyiin lagu gue. Terus gue kayak ya ampun senang sekali gitu. Salah satu hal yang sangat gue syukuri sebagai musisi adalah ketika orang lain bisa resonate sama lagu gue dan bisa kasih positif impact sama mereka sih. Maksudnya mereka butuh kayak ngeluarin emosinya, mereka ke konser, mereka nyanyi bareng gue. I think like I'm very honored buat bisa dikasih kesempatan untuk melakukan itu bersama teman-teman semua yang datang. Kayaknya seorang Caleb J di awal 2020 mungkin akan ngerasa seneng kalau denger cerita dari Caleb J di 2024. Oh, melo lagi tiba-tiba. Iya lah, oh. Nggak usah, kenapa gue yang nangis? Kenapa jadi Kenapa begitu? gue yang nangis? Tapi kan berarti gini, lo tuh udah punya formula yang lo udah tahu gitu ya. Lo membuat lagu dengan cerita-cerita lo, tapi banyak sih yang ceritanya itu seputar kesedihan, galau. Lo kepikiran nggak sih bikin lagu dengan angle yang lain gitu? Oh, angle lain ya? Iya. Mungkin someday sih. Oke. Kayak gue bisa bikin lagu yang kayak yang nggak sedih atau misalkan nggak tentang cinta, cuman buat gue sekarang as a musician gue ngerasa kayak gue punya banyak banget cerita-cerita yang pengen gue share dan kebetulan memang yang keluar dari hati gue itu lagi gue pengen share yang cerita-cerita yang kayak gini gitu loh. Berarti semua tergantung momen di hidup lo. Tergantung momen dan tergantung chancesnya karena gini loh kadang-kadang tuh kita nggak pernah bisa kita bisa untuk
matokin misalkan kita pengen nulis lagu apa. Ya. Punya objektif tuh bagus banget. Cuman there are moments in our life yang kayak tiba-tiba kita nge-pull something. Kan gimana ya? Buat lagu tuh soalnya buat gue kayak itu tuh dari udara nih, dari angin, dari nggak jadi apa-apa sampai jadi satu bentuk. Ya. Kadang tuh lu nggak pernah expect yang lo pull hari itu kreatifnya tuh apa. Ya. Kayak main gacha sebenarnya lucunya. Tapi memang seperti itu adanya dan buat gue makanya yang paling gue terapin sebelum gue punya objektif ABCD ketika nulis lagu, itu gue mesti make sure gue jujur sama apa yang lagi gue rasain dan pengen gue ceritain. Ya. Itu sih. Jadi ya jujurnya lo ya seperti ini gitu ya. Kita nggak tahu nanti arahnya akan kemana gitu ya. Betul. Kepikiran nggak sih kayak nulis lagu soal politik? Ya kalau buat klien nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena kan saya songwriter juga. Nggak apa. Ya, Nggak apa-apa. Cuma Kalau kalau saya nyanyiin bingung. Tapi Ya. kalau bikin jingle ya kan? Jingle mah gue ayo banget bro. Kenapa tidak? Gue kan Klien, songwriter klien, juga. Gue klien. juga nulis buat orang lain soalnya. Oh iya. Iya, gue sebenarnya gue writer juga yang nulis buat teman-teman artis yang lain. Jadi gue nggak cuma sebagai singer, but I'm also a songwriter and producer. Jadi kalau misalkan ada yang pengen tulisin, let's go. Caleb J, langsung DM. Nggak usah. Nih, lo juga bilang lo nih nyontek di interview lo Boleh. beberapa waktu lalu. Gak masalah. Pernah bilang pengen banget collab sama Ariana Grande sama Justin Timberlake. Benar apa nggak? Ariana Grande? Gue pernah ngomong ya? Pernah. Oh, wow. Oke, kita lihat VT. Nggak ada. Justin Timberlake benar? Justin Timberlake pengen banget. Ariana Grande gue juga mau, tapi lupa. Oke. Kenapa dua nama ini? Atau ada nama lain yang goal lo pengen collab sama mereka? Mungkin kalau collab sebagai nyanyi, gue tuh pengen banget nyanyi tuh sama pasti kayak Justin Timberlake, terus Ariana Grande, sama mungkin gue tuh pengen banget sama sama Timbaland sih sebenarnya collab. Sama Timbaland. Timbaland. Collabnya as in dia produserin lo atau gimana? Produserin dan nulis lagu bareng, gue kayak, oh that'd be so cool kalau misalkan emang gue punya kesempatan untuk bekerja sama dia. Karena emang gue juga dengerin lagu-lagunya dia juga, nggak cuman sama yang lagunya sama Justin Timberlake. Tapi gue dengerin lagu yang dia produksiin. Jadi gue bener-bener sangat amazed sama dia. Dan kalau misalkan gue punya chances buat collab sama dia, kayak harusnya sepaket tuh sama Timbaland sama Pharrell. Iya lagi, iya kan? Gila. Itu kalau misalkan kejadian sih gue cuman kayak, itu keren banget sih. Pasti bakal. Kalau yang Indonesia pasti ada yang belum kesampaian pengen diajak kolaborasi bareng. Indonesia ya? Indonesia gue pengen banget collab sama Ziva. Pengen banget collab sama Ziva. Pernah? Ribut gak? Enggak dong. Cuma emang agak riuh aja. Emang anaknya kan pembawaannya bener-bener kayak semangat terus. Terus gue kalau ketemu dia kadang-kadang kayak, oke Ziv. Iya gitu, siapa bukan mungkin sih. Gue pengen banget collab sama Ziva karena apa? Whistle tone-nya? bukan. Ziva tuh karena sebenarnya gue udah cukup lama kenal sama dia dan gue sangat tahu dia adalah anak yang sangat talented. Dan dia juga ya talented dan juga orangnya baik juga. Kayak gue pengen banget sih someday misalkan gue bisa ada lagu yang bisa dikolaborasiin sama Ziva. Ziv, hit him up. Yeah. Hit him up. Yeah. Kayak lagu Tupac ya gitu. Tapi ya gitu lucu pokoknya. ya. Ngelihat sosial media sekarang 2024 gitu ya. Masih banyak orang-orang cover lagu lo ya. Iya. Seneng gak sih? Apa udah mulai awkward kayak? Enggak lah, gila. Lu pernah gak sih? Lu nggak manggung nih, ya kan? Lu nggak manggung, tapi lu datang ke suatu tempat dan tempat itu muterin lagu lo. Aduh. Sering banget lagi. Paling random di mana? Indomaret pernah gak? Indomaret? Pernah gak? Kayak gue pernah deh. Pernah. Itu adalah simbol kesuksesan musisi Indonesia. Aduh. Iya gue bener-bener tuh pernah tuh. Indomaret tuh, ya pokoknya itulah. Pokoknya sebuah minimarket. Iya, sejenis. Gue dateng, gue cuman pengen beli es krim waktu itu kan. Emang lagi pengen banget es krim di belakang rumah gue tuh ada tuh. Terus gue beli lagu gue yang mana yang kebutuhan hati kalau nggak salah. Terus gue kayak, buset deh gue diem. Orang udah mulai kayak, gak. Gue langsung
Mbak, saya bayar pakai ini, langsung bayar ya, langsung cocok gue pulang langsung. Mbak, saya bayarnya pakai lagunya, saya nyanyi langsung. Gak mau gitu, gak mau lah gue. Kalau yang live band gitu-gitu lagi karaokean gitu tiba-tiba lagu Ada lagi, aduh, gue langsung kayak gue appreciate sih kalau itu sih. Maksudnya terlepas dari gue, jujur kadang-kadang rasanya masih awkward. Oke. Dengar suara sendiri. Oke. Di tempat umum kadang-kadang masih awkward. Cuman kalau live band atau ada siapapun yang bawain lagu gue pasti nonton dan gue appreciate. Oke. Karena udah mau luangin untuk ngulik lagu gue dan ngafalin lagu gue tuh udah something sih. Iya sih. Gue sangat appreciate. Tapi gue selalu mikirnya gini, kalau misalnya musisi ngeliat di band live gitu, di cafe, di live music, dibawain, ada kewajiban harus nyanyi apa dengerin aja udah cukup? Gue nih maksudnya dia undang ke depan. Nah, invoice-nya beda kan? Gak gitu. Kalau gue mungkin, gue pasti bakal dengerin. Gak mungkin gak. Cuma kalau diajak ke depan, kayaknya udah nggak apa-apa. Mendingan kalian aja. Ya, aku lagi istirahat. Kan. Biarkan aku menikmati suara kalian. Ya mendingan kayak gitu ya. Iya bener lagi. Tapi kalau waktu SM Down pengen nyanyi bareng dong. Oh iya. Tapi ya pengen sih nyanyi bareng. SM Down tuh ceritanya gimana sih? Kok bisa lagu gitu? Gue juga kaget waktu itu. Pokoknya gue memang, jujur gue nggak terlalu mendalami kayak skema di musik-musik K-pop segala macem. Gue nggak terlalu banyak pengetahuannya di situ. Tapi satu hari gue memang ngeliat si satu grup ini nih, gue kelewat nih di TikTok gue kayak, keren ya. Maksudnya waktu itu kalau nggak salah klip tentang mereka, ada lagu mereka gitulah, dan gue ngeliat keren. Udah tuh, sampai situ dulu, beberapa hari kemudian baru gue dapet call. Lagu lu mau dipakai nih sama Wavy. Terus gue yang kayak, hah? Wavy tuh yang gue lihat kemarin di sosial media kan? Lo baru ngeliat ada di FYP lu? Iya, terus makanya gue yang kayak, aduh, gue kayak deg-degan tapi gue seneng juga. Terus gue kayak, ya udahlah nggak pikir panjang, oke, boleh. Terus mereka udah izin dulu kan, udah clearance aman. After that, ya udah, gue memang waktu itu tapi lagi berhalangan gak bisa hadir juga. So, tapi gue sangat kaget ngelihat banyak banget orang yang tiba-tiba nge-mention gue. Dan sebenarnya banyak juga teman-teman gue yang datang ke situ. Dan gue sangat amat kaget kayak, maksudnya mereka sangat fasih dan fluent to sing in Indonesian, apalagi lagu It's Only Me. Gue yang kayak, oh my god. Kayak gue nggak kebayang seberapa mereka bekerja keras sebenarnya sih untuk supaya bisa se-fluent itu. Pelafalannya beda, Pak. Iya sih, kalau nada oke lah, mereka kan musisi ya. Tapi liriknya itu. Cuma liriknya soalnya beda banget. Sampai aksen-aksennya, cara orang Korea ngomong dan Indonesia tuh beda. Dan gue mesti akuin mereka bagusnya ya Indonesianya. Gak cuma yang kayak sekedar nyanyi kayak udah gitu liriknya bener, tapi kayak sampai cara pelafalannya itu buat gue ya. Buat bisa sampai ngomong Indo kayak gitu tuh keren sih buat gue. Karena mereka bekerja keras, karena mereka tahu ladang numbers di Indonesia. Ya, oke. Salah ya? Salah jalani cinta yang orangnya lagi minum, nggak ngelanjutin. Hai guys! Lu kepikiran nggak cover lagu K-pop? Aduh. Lu dengerin gak sih K-pop? Gue dengerin sebenarnya. Cuman gak terlalu baik New Jeans. Lagi. Ini New adalah Jeans. Tamu kesekian New Jeans yang akan kutunjukkan stick. Gila itu lucu banget. Gila, New Jeans. Oh iya. Gila. Gue pernah lihat nih di online shop nih. Iya, orang beli di Shopee. Iya. Tapi New Jeans beda banget sih. Buat gue New Jeans is like game changer di girl band. Betul. Kayak gue nggak expect mereka bawa color yang kayak gitu. Maksudnya musiknya, misalnya New Jack Swing, stuff like that. Terus tiba-tiba ada yang kayak, ya banyak lah genre-genrenya mereka kan. Terus tiba-tiba dengan tonality mereka yang kayak gitu, tiba-tiba ke collab sama Powerpuff Girls. Keren banget sih, parah sih. New Jeans! Aku mau jadi nulisin lagu kalian. Mau nulisin lagu? Mau lah. Collab mau? Kayaknya kalau collab bingung gak sih Bang? Karena kalau collab lu mesti joget. Susah. Agak gak geraknya. Nulisin lagu. Gila ya, Kak. Tapi karir lu tuh udah 2020 sampai sekarang 2024 tuh betul. Banyak banget ya cerita-ceritanya. Dari kita duduk di sini aja udah banyak ceritanya dan mungkin semua itu
ada hubungannya sama ajang pencarian bakat nggak sih? Apa lo nggak ngerasa ajang pencarian bakat nggak terlalu penting? Enggak. Penting. Penting. Buat gue penting. Penting ya? Buat gue, jangan ketawa. Buat gue pribadi penting. Oke. Karena itu sebenarnya gue orangnya sangat pemalu dan introvert banget. Dulu. Sampai hari ini. Sekarang masih malu? Sampai hari ini masih Kita malu. hipnoterapi ya? Nggak. Enggak, tapi bener deh. Oke. Banyak orang yang suka salah konsep yang kayak introvert tuh nggak bisa ngomong atau gimana. Itu menurut gue cuma masalah public speaking aja. Oke. Cuman sebenarnya gue emang dari dulu sebenarnya sangat pemalu dan sangat tertutup gitu. Jadi buat gue ke panggung tuh itu kayak is like a very big deal for me. Oke. Sampai akhirnya gue ikut ajang pencarian bakat, bisa dibilang itu adalah salah satu fase di hidup gue di mana gue jadi orang yang lebih berani lagi. Karena lu bayangin aja gue tiap minggu disuruh kasih lagu yang belum tentu gue hafal. Oke. Itu tuh mental banget dan gue mesti latihan dan mesti nahan suhu udara yang sangat dingin di situ. Harus studio dingin. Banget. Oke. Dan pokoknya standby dari jam berapa, itu pokoknya riuh banget ya pokoknya. Jadi itu gue bener-bener latihan mental banget ngadepin dunia luar di ajang pencarian bakat. So it's a really big deal for me. Oke, jadi kayak itu ngelatih lo, oke berarti bisa gue simpulin kayak kalau lo ikut seperti ajang pencarian bakat kayak gitu, dalam tanda kutip adalah sekolah ya? Sekolah, jam terbang sih lebih tepatnya. Oke. Karena sebenarnya gue sekolah juga sekolah musik kan. Iya. Gue SMK musik. Oke. FYI. Oh lo SMK Gue musik? SMK musik. Belajar apa nih SMK musik? Gue SMK musik tuh Belajar belajar not gitu? Jangan ketawa lu. Gue belajar not gitu benar, belajar sejarah musik. Gue belajar secara teoretikal ya juga. Terus kayak gue belajar prakteknya juga. Jadi secara teori udah belajar pas SMK, SMK. pas ajang pencarian bakat, Betul. jam terbang. Langsung tuh dijorokin, gue langsung ke lapangannya. Nah emang buat gue itu proses yang sangat panjang dan waktu itu kalau gue inget-inget rasanya very exhausting. Karena buat gue kayak deg-degan banget lah, gila. Anak yang tiap hari kerjanya nulis lagu di belakang layar, tiba-tiba suruh nyanyi di depan layar, itu tuh something sih buat gue. Itu pengalaman yang sangat berharga buat gue pribadi. Jadi penting untuk menempa mental. Dan ya kita nggak tahu, siapa tahu rezekinya ada di sana. Betul, gitu ya. betul sekali. Tapi yang jelas semua orang punya jalannya masing-masing. Betul. Seperti Caleb J yang juga punya jalannya sendiri. Yang sekarang di tahun 2024 banyak yang menobatkan. Ini gue minta respon lo ya. Prince of R&B. Tanggapannya silakan. Gue sayang banget sama diri gue. Oke. Gue nggak pernah meremehkan diri gue. Oke. Tapi gue denger ini gue kayak Ini tuh komen-komen di sosial media, lo pernah lihat gak sih? Nggak lihat? Oke. Gak pernah. Ini kita iya? berikan kepada lo. Ada beberapa komen yang bilang, Caleb J, the real prince of R&B. Gimana? Gimana ngomongnya? Thank you dong. Gue tuh orangnya awkward banget kalau terima komplimen. Jujur aja, gue